Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas masalah perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Yang pertama, seorang siswa di SMA Negeri 1 Batam ingin mengetahui tinggi suatu tiang dengan menggunakan pengetahuan trigonometri yang ia miliki, yaitu dengan cara mengarahkan alat pengukur sudut pada jarak 50 meter dari tiang, sehingga diperoleh sudut sebesar 60 derajat. Jika tinggi siswa 160 cm, maka tinggi tiang tersebut adalah, yang pertama kita lihat tadi jaraknya 50 meter dari tiang, sementara tinggi siswa 160 cm. Jadi kita samakan dulu satuannya menjadi 1,6 meter. Kalau sudah, berikutnya kita gambar keadaan tersebut. Jadi misalnya ini tiang benderanya saya misalkan dengan T. Nah, jarak antara ujung puncak tiang dengan tinggi siswa sampai di saya misalkan dengan H. Jadi tinggi siswa adalah 1,6 dari ini jadi pengamatan siswa. Jadi nanti tinggi tiang adalah H ditambah 1,6 meter. Kemudian tadi jaraknya adalah 50 meter dari tiang. Sudut yang dibentuk adalah 60 derajat. Kemudian yang kedua, langkah kedua, pilihlah sin, cos atau tangen. Di sini di depan sudut diketahui di sini adalah H. Berarti ini adalah depan, H itu adalah depan. 50 meter berarti samping. Karena diketahui depan dengan samping, maka kita gunakan tangen 60. Tangen 60 sama dengan H per 50, sehingga H-nya adalah 50 kali tangen 60. Tangen 60 akar 3, sehingga kita dapat peroleh H-nya 50 akar 3. Nah, kemudian tinggi tiang berarti H ditambah 1,6, sehingga kita peroleh 50 akar 3 ditambah 1,6 meter. Berikutnya, dari suatu tempat, titik ujung menara yang berdiri tegak terlihat dengan sudut elevasi 60 derajat dari titik pengamatan. Jika tinggi menara 80 meter, maka jarak menara dengan titik pengamatan adalah, jadi sudut elevasi adalah sudut yang dibentuk oleh bidang horizontal dengan pandangan pengamat mengarah ke atas. Jadi ini adalah pengamat. Karena mengarah ke atas, maka sudut elevasinya ada di sini. Karena mengarah ke atas pandangannya. Kemudian 80 meter tinggi menara. Ini ada 80 meter. Maka jarak menara dengan titik pengamatan. Jarak menara dengan pengamat. Nah, berarti di sini berarti yang ditanya adalah kita misalkan dengan X. Di sini diketahui ada depan dengan samping, maka kita gunakan tangen. Tangen 60 sama dengan depan per samping, maka X-nya adalah 80 dibagi tangen 60. Tangen 60 akar 3, berarti 80 per akar 3. Kita rasionalkan atau dikali akar 3 per akar 3, sehingga kita peroleh 80 per 3 akar 3. Berikutnya, seorang siswa yang berdiri di lantai 4 suatu sekolah melihat mobil yang sedang parkir di halaman sekolah. Jadi berdiri berarti dari atas, berarti ini adalah siswanya. Jarak mobil ke gedung sekolah tepat di bawah siswa adalah, nah mobilnya ada di sini, berjarak 120 meter.
Jika siswa tersebut melihat dengan sudut depresi 60 derajat, perkiraan ketinggian tempat siswa berdiri adalah, di sini yang dimaksud, kalau tadi elevasi melihat dari atas, kalau depresi dia membuatnya seperti ini. Jadi kita tarik garis lurus. Ini seperti ini ya, garis lurus. Nah, barulah kita buat sudut elevasinya 60 derajat. Sehingga dia membentuk segitiga siku-siku. Nah, berarti sisanya adalah 90 dikurang 60. Jadi 30 derajat. Jadi kalau depresi dari atas ke bawah. Karena yang diketahui ini adalah depan sudut berarti depan. T ini adalah samping, berarti depan per samping, berarti tangan 30. Sama dengan 120 per T. Sehingga T-nya 120 per tangan 30. Tangan 30 sepertiga akar 3. Sehingga sepertiganya 3-nya naik ke atas, jadi 360 per akar 3. Kemudian dirasionalkan dikali akar 3 per akar 3, sehingga diperoleh 120 akar 3. Yang berikutnya, ini adalah sebuah infografis dan bacaan ini untuk menjawab soal nomor 4 dan 5. Jadi di sini ada model rangka atap sebuah rumah. Di sini ada titik A, ini titik B, ini titik C, ini D, ini E, ini F. Dia membentuk sudut 37 derajat seperti ini. Jadi kalau kita pindahkan ke dalam gambar, nah seperti ini gambarnya. Atap merupakan bagian rumah yang berfungsi melindungi dari panas dan hujan. Pembuatan atap rumah memerlukan rangka atap. Itu ada rangkanya. Atau kuda-kuda atap. Rangka atap sangat penting. Kuat dan rapuhnya atap tergantung pada rangka atap. Rangka atap dibuat dari besi atau kayu. Model rangka atap model rumah di Indonesia berbentuk segitiga seperti ini. Perhatikan gambar model rangka atap di atas. Jika ukuran rangka atap seperti pada gambar, maka panjang batang kayu BC. BC berarti yang ditanya adalah BC ini. Nah, dengan diketahui sin 37 0,6 dan sin 53 sama dengan 0,8. Jadi sin 37 itu sama dengan cos 53 sama dengan 0,6. Kita lihat nilai di kuadran. Sin 53 itu sama dengan cos 37 sama dengan 0,8. Sama, ingat kembali kuadran. Kalau sudah, kita perhatikan segitiga CDB. Nah, seperti ini. Ini siku. Di sini panjang AB adalah 8 meter. Maka di sini adalah panjangnya DB adalah 4, di sini 4. Perhatikan segitiga BDC. Cos B berarti 4 samping per miring. Jadi 4 per BC. BC-nya adalah sisi miring. Sehingga BC-nya sama dengan 4 dibagi cos 37. Cos 37 0,8. Maka diperoleh BC-nya 5 meter. Berikutnya, dengan soal yang sama. Di gambarnya saya pindahkan di sini. Sebuah bangunan memiliki panjang 40 meter. Rangka atap dipasang di dalam rumah berjarak 5 meter. Jadi kalau ada rumah atapnya ini misalnya ini 40 meter. Nah, ini ada 40 meter. Nah, ini akan depan. Nah, masing-masing ini. Nah, ini ada rangka atapnya. Masing-masing berukuran 5 meter. Berarti 5 meter sampai 40
meter. Bagian penyangga atap bagian luar berupa tembok batu bata. Berarti ini ada berapa ini? Nah, itu maksudnya ada berapa kuda-kuda atapnya. Kalau kita hitung 1, 2, 3 bisa manual seperti ini. 4, 5, 6, 7. Misalnya seperti ini. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada 40 dibagi 5. Jadi ada 8 garis. Tetapi ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini 8 garis. Tetapi kuda-kuda atap itu kan hitungannya per yang depan ini enggak pakai, depan belakang tidak, karena dia berupa tembok, bagian luar adalah batu bata. Jadi caranya, karena panjang bangunan 40 meter dan rangka berjarak 5 meter, maka 40 dibagi 5 adalah 8 dikurangi bagian luar bangunan, sehingga ada 7 buah kuda-kuda. Kemudian berarti yang benar adalah yang pertama. Sekarang mencari tingginya. Tinggi yaitu CD. CD, nah seperti ini. Kalau ini sama dengan 4, berarti CD ini kita peroleh dari tangan, karena dia adalah depan dari 37 derajat. Maka tangan B itu 0, sin B per cos B atau 0,6 per 0,8 atau 3/4, atau bisa kita peroleh dari depan dibanding samping. Sehingga dari persamaan ini kita peroleh CD-nya 3 meter. Tinggi kuda-kuda atap. Berarti yang ketiga benar. Selanjutnya kita mau ngecek jumlah panjang kayu yang dibutuhkan. BC, batang kayu berarti BC tadi diketahui 5 meter. Yaitu 4 per cos 37. DE sama dengan BE. DE sama dengan BE sama dengan CE adalah 5 dibagi 2, 2,5. Maka jumlah panjang kayu setiap rangka itu sama dengan keliling dari segitiga ABC. Setiap rangkanya, maka AB tambah BC tambah CA tambah DE tambah FD tambah CD. Sehingga kita peroleh 26 meter. Maka pernyataan yang keempat benar. Panjang keseluruhannya berarti 26 kali 7 kuda-kuda, berarti 182 meter. Di sini tidak memenuhi. Sekarang tentang menara kembar di jembatan Ampera. Di sini soalnya titiknya kurang begitu jelas, maka saya jelaskan seperti ini. Nah, ini adalah puncak menara kembar. Ini ada mobil, ada permukaan di bawah permukaan air, jadi modelnya seperti ini. Nah, kalau dibuat di gambar, ini permukaan airnya. Nah, kira-kira seperti ini. Jembatan Ampera lebarnya 22 meter, panjangnya 1117. Posisi jembatan Ampera di atas permukaan air adalah 11 meter. Artinya permukaan air dan jembatan berarti ini diketahui 11. Seorang nelayan berada di beberapa meter dari jembatan dan memandang jalan dengan sudut 24. Nelayannya dia naik perahu.
Ketika mengamati puncak menara, sudut elevasinya 71,5. Artinya ini sudutnya adalah 71,5. Berarti CBD 47,5. Jika terdapat mobil yang berada di jalan posisi titik D, jarak horizontal antara jalan dengan perahu atau panjang AB. Ini yang ditanyakan. Kita misalkan nih X. Nah, sekarang kita lihat segitiga DAB, siku-siku di A. Maka X-nya ini adalah samping, sebelah sini adalah depan. Depan dengan samping berarti tangan 24. 11 per X, sehingga X-nya 11 per 0,44. Karena tangan 24 diketahui 0,44. Maka X-nya adalah 25 meter. Tadi menentukan jarak mobil ke perahu dapat menggunakan hitungan tangan. Dia tidak bisa karena kalau jarak mobil ke perahu, nah, sementara yang diketahui hanya ini saja. Berarti hanya sin atau cosnya. Jadi tidak bisa dengan tangan 24. Perhatikan infografis jembatan Barelang berikut. Di sini ada fakta-fakta tentang jembatan 1 Barelang. Kalau digambarkan seperti ini, 35 derajat dengan permukaan jalan. Sehingga kalau ditanyakan berapakah tinggi tiang jembatan Barelang, maka tangan 35 adalah AB per 120, sehingga diperoleh 84 meter. Sekarang perhatikan sketsa berikut. Ini ada Pulau Tonton dan Pulau Batam. Ini adalah jembatan Barelang. Nah, kita akan mencari jarak Pulau Batam dan Pulau Tonton. Artinya jarak dari Aceh. Ini yang ditanyakan. Kemudian bisa ada dua metode. Metode yang pertama, kita gunakan metode kesebangunan. Segitiga BC sebangun dengan segitiga DBE. Karena ketiga sudut sama besar dan ketiga sisi sebanding. Panjang AC dapat dicari dari rumus kesebangunan, sehingga AC-nya 200 meter. Atau cara yang kedua, menggunakan perbandingan trigonometri pada kedua segitiga dari sudut B. Dari sudut B, tangannya adalah DE per BD, depan per samping. Sama dengan segitiga ABC, depan berarti AC per BC, sehingga kita peroleh AC-nya juga 200 meter. Ini adalah rumah Baruniang atau di Flores berbentuk kerucut dengan atap yang hampir menyentuh tanah. Atap rumah adat ini menggunakan daun alang-alang atau ijo. Bentuk dan pembagian ruang ditampilkan dalam gambar. Di sini sudah digambarkan. Tingginya adalah 14 meter, diameternya 14 meter. Jadi berupa kerucut. Nah, ini kalau digambarkan ya jari-jarinya. Ini adalah tingginya. Tinggi dari rumah. Nah, sekarang kerucut dengan jari-jari 7, tinggi 14, maka dengan menggunakan Pitagoras diperoleh sisi miringnya 7 akar 5. Kalau dibikin segitiga kan seperti ini ya.
Nah, sisi miringnya itu yang ini. Luas permukaan kerucut rumusnya adalah Pi kali R kali sisi miring yang kita cari tadi. Maka 22/7 kali 7 kali 7 akar 5 kita coret. Sehingga kita peroleh 154 akar 5. Jadi yang ini benar, ini salah. Volume Pi R kuadrat T. Jadi kita masukkan 22/7 kali 7 kuadrat 49 kali 14. Sehingga kita peroleh 2156 meter kubik. Berarti ini pernyataan yang benar. Ukuran diameter tingkat pertama lebih besar dari diameter tingkat kedua. Ini adalah tingkatannya, tingkat 1, ini tingkat 2, ini tingkat 3. Nah, akibatnya ukuran volumenya juga sama. Artinya ukuran volume tingkat pertama pasti lebih besar dibandingkan dengan urutan ke tingkat kedua. Maka pernyataan adalah bernilai benar. Selamat mempelajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.